Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, dan saya doakan mudah-mudahan hari ini aktivitasnya selalu diberi kelancaran dan keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya sudah berada di kebun. Jadi tadi pagi itu hampir seharian ini hujan teman-teman. Jadi saya tidak bisa melakukan aktivitas pada pagi hari. Jadi ini alhamdulillah cuacanya meskipun agak mendung sore hari ini, tapi saya sempatkan untuk ke kebun karena ada suatu pekerjaan yang belum selesai. Jadi rencananya insya Allah hari ini itu saya mau menanam kangkung kembali, karena masih ada 2 bedengan yang belum saya tanam. Kemarin sore itu baru dapat 2 bedengan karena tidak kekejar waktunya. Jadi mungkin insya Allah sore hari ini harus saya tanam. Nah teman-teman, di sini ini adalah tanaman cabai saya yang alhamdulillah perkembangannya makin baik. Di sini saya habis saja melakukan penyiangan dan penggemuran. Mudah-mudahan kedepannya tanaman cabai ini makin subur dan makin baik teman-teman. Jadi sebelum melakukan aktivitas penanaman, saya mohon buat teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like ataupun subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupdate video-video terbaru tentang kegiatan saya sehari-hari. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan tentang cara menanam kangkung teman-teman, terutama ya tentang cara menanam kangkung, saya persilahkan untuk komen di bawah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan atau pertanyaan dari teman-teman. Kita akan lanjut melihat seperti apa kebun saya ataupun perkembangan tanaman kangkung saya setelah hampir seharian diguyur hujan. Ini adalah keadaan kebun saya teman-teman. Hampir seharian ini diguyur hujan besar ya. Ini kolam terpalnya makin banyak terisi air karena hampir hujannya setiap hari. Ini telah ada ikan teman-teman, telah saya kasih ikannya, yaitu ikan boncel. Jadi masih anak-anak. Ini satu bedengan belum saya cabutin rumputannya. Jadi untuk 2 bedengan kemarin alhamdulillah sudah saya tanam teman-teman. Jadi tinggal 1 bedengan dan yang di depan 1. Mudah-mudahan hari ini bisa ditanam. Ini alhamdulillah cabainya makin lebat. Jadi yang makin kecil-kecil ini makin banyak teman-teman. Alhamdulillah ini saya tanam hanya dengan menggunakan kalang cat ya. Ini juga penyemaian saya. Ini penyemaian Monaco. Ini sawi, ini kol. Jadi cuma ada beberapa doang yang tumbuh karena mungkin media tanamnya itu salah. Ini sawi teman-teman karena diguyur hujan ya, jadi pada tidur. Ini juga saya juga tanam ataupun semai cabai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ntar bisa dipindahkan. Ini belum sempat saya pindahkan cabai juga dalam polybag. Cabainya cuy, bisa dilihat teman-teman. Ini sudah mulai berbuah, sudah terlihat tampak bunganya. Ini berbuah teman-teman. Nah, jadi seperti ini keadaannya. Ada penyemaian tomat serampai. Itu alhamdulillah melonnya udah tumbuh, dan yang ini udah mulai besar teman-teman. Ini satu udah besar ini, belum saya buatkan tajir. Dan ini adalah keadaan tanaman kangkung yang umurnya bermacam-macam karena saya tidak tanam berbarengan teman-teman. Nah jadi sore hari ini akan saya tanam, dan yang ini
Jadi ini suasana sore hari. Masih banyak pekerjaan, masih banyak PR juga teman-teman, karena belum menyelesaikan atau membersihkan rerumputan yang ini. Yang sebelah sana juga masih rimbun rerumputannya. Kita akan lanjut saja teman-teman agar kekejar waktunya, karena untuk melakukan penanaman dengan menggunakan sistem garis seperti ini butuh waktu yang cukup teman-teman. Jadi kekurangannya untuk menanam dengan menggunakan sistem garis seperti ini dari waktunya agak panjang teman-teman, apalagi kita tidak mempunyai tenaga kerja pembantu teman-teman. Jadi untuk skala besar ini, untuk menanam kangkung dengan menggunakan sistem garis tidak berlaku ya, jika kita lakukan sendiri ataupun 2 orang. Jadi harus mempunyai tenaga kerja banyak. Untuk menanam kangkung dengan skala besar itu biasanya dimanapun itu pasti ditabur dengan menggunakan sistem tabur, karena ini mah hanya sekedar satu kebun kecil teman-teman. Ini juga alhamdulillah sih bisa bermanfaat ya. Awalnya kebun ini hanya ditumbuhi rerumputan teman-teman, jadi hanya dipakai oleh mertua saya itu setiap habis panen ya, setiap habis panen doang teman-teman. Jadi hanya untuk menjemur padi. Sekarang alhamdulillah padinya kehujanan, alhamdulillah. Kita akan lanjut saja teman-teman ke proses penanaman. Kita akan lanjut teman-teman ke proses penanaman. Seperti biasa di sini saya menggunakan kangkung bisi sisa kemarin ya. Kemarin alhamdulillah saya beli di online shop karena di tempat saya sedang tidak ada. Jadi seperti biasa saya itu menggunakan kangkung ini teman-teman. Jadi kangkung bisi, dan kedua yaitu kangkung Bangkok LP1 dari cap panah merah. Jadi 2 varietas ini yang sering saya gunakan. Jadi buat teman-teman bagi pemula yang ingin mencoba menanam kangkung, maka gunakanlah 2 merek ini. Pertama yaitu dari cap panah merah yang varietasnya varietas Bangkok LP1, dan yang kedua ini adalah dari cap kapal terbang yaitu kangkung bisi. Saya bukan di endorse teman-teman, lillahi ta'ala saya tidak di endorse. Jadi ini hanya untuk merekomendasikan saja kepada teman-teman yang pemula yang mana ingin bercocok tanam agar tidak gagal ataupun mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di belakang kemasan ini teman-teman sudah tertera untuk cara penanaman dari persiapan lahan, pemeliharaan dan masa panen. Untuk masa panennya di dalam kemasan ini yaitu umurnya sudah mencapai kurang lebih dari 30 hari. Jadi kalau saya dalam suatu praktek itu umurnya target saya itu 21 sampai 25 hari itu sudah bisa dipanen. Kalau melebihi dari 25 menurut saya itu kangkung sudah ketuaan teman-teman. Dan untuk tinggi tanaman kangkung yang sudah bisa dipanen itu mencapai kurang lebih 25 cm. Itu sudah cukup untuk dipanen minimumnya teman-teman. Ya maksimalnya maksudnya teman-teman, jadi 25 cm. Di sini pemeliharaan. Tanah diolah, digemburkan dan diratakan. Buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Di sini sudah tertera, jadi teman-teman bila beli kangkung bisi ini, jadi teman-teman sangat mudah untuk belajar secara langsung ataupun membaca kemasan di belakang ini. Di sini ada kangkung cabut. Jika kita ingin menanam kangkung yang cabut ya teman-teman, itu jaraknya ada. Di sini telah tertera untuk kangkung cabut 10 kali 10 cm, dan untuk kangkung potong yaitu 15 kali 15 cm. Di sini saya juga yaitu menanam kangkung karena dicabut ya. Sekarang itu kalau dipotong itu kagak laku di pasaran, jadi kita harus cabut teman-teman. Jadi untuk jarak garis yang saya gunakan, karena di sini saya menggunakan sistem garis teman-teman. Jadi untuk garis 1 dan garis kedua itu jaraknya kurang lebih dari 10 meter.
Itu tujuannya agar kita seperti ini, agar kita bisa mempermudah penyiangan ataupun penggemburan. Penyiangan itu yaitu pengambilan rumputan ataupun gulma yang ada pada tanaman yang sedang kita budidayakan, terutama karena kita menanam kangkung. Ini adalah gulma, teman-teman. Jadi ini rumputan ini maksud gulma. Gulma itu adalah tanaman yang mengganggu tanaman yang kita budidayakan. Jadi kita akan lanjut saja, teman-teman. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa beli dengan kangkung bisi ini, teman-teman. Jadi sekali lagi saya tidak di-endorse ataupun mempromosikan. Ya seharusnya mudah-mudahan ke depan dia ini, pabrik ini endorse saya, teman-teman. Jadi ini mah untuk pemula. Jadi untuk pemula ini baik untuk menggunakan kangkung ini, teman-teman. Jadi kalau untuk senior sebenarnya menggunakan kangkung lokal pun, benih lokal pun itu sudah bagus. Tapi saya juga belum berani karena saya juga masih belajar, teman-teman. Maka saya gunakan kangkung yang berkualitas unggul. Kita akan lanjut ke proses penanaman karena di sini bisa dilihat telah saya garis, teman-teman. Kemudian tinggal kita taburi saja seperti ini. Kemarin telah saya perlihatkan seperti apa cara penaburannya. Alhamdulillah, teman-teman,
proses penanaman untuk 2 bedengan sudah selesai. Mungkin untuk langkah selanjutnya yaitu tinggal kita tutup. Jadi buat teman-teman dengan menggunakan sistem garis ataupun tugal, maka selanjutnya harus wajib ditutup. Nah, setelah ditutup mungkin 2 bedengan ini dan 4 telah saya tanam ya. Jadi akan saya kasih patok. Ini tujuannya agar saya mempermudah mengingat waktu umur berapa hari tanaman kangkung ini saya tanam, dan agar mempermudah waktu pemupukan, melakukan pemupukan. Karena untuk melakukan pemupukan pertama itu pada umur 7 hari setelah tanam, dan untuk pemupukan kedua yaitu pada umur 15 hari setelah tanam. Namun teman-teman, dalam kemasan kangkung ini, meskipun bukan dalam kemasan tutorial untuk cara persiapan lahan itu, awalnya itu bedengan dikasih ataupun ditabur dengan menggunakan pupuk GA ataupun pupuk urea maupun pupuk Ponska. Itu adalah pupuk dasar. Jadi di sini saya di kebun ini tidak menggunakan pupuk dasar. Pertama emang karena saya tidak ada pupuknya teman-teman. Jadi saya punya sedikit doang, hanya untuk memberikan pemupukan pertama. Jadi jika teman-teman bagi pemula ingin menanam kangkung dengan hasil maksimal, maka setelah bedengan siap, telah dicangkul dan digemburkan kemudian diratakan, maka kemudian diberikan pemupukan pertama, pemupukan dasar maksudnya teman-teman. Jadi pemupukan dasar itu bisa menggunakan pupuk GA, bisa menggunakan pupuk urea, dan bisa menggunakan pupuk Ponska teman-teman. Mungkin saya akhiri dulu video kali ini karena saya juga masih ada waktu, alhamdulillah teman-teman. Jadi mau melakukan penyiangan ataupun penggemburan pada tanaman kangkung saya yang sebelah sana. Saya pamit undur diri, dan jika buat teman-teman silakan apabila ada yang ingin dipertanyakan tentang seputaran menanam kangkung, silakan berkomentar di bawah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya undur pamit diri, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik ataupun kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.